Libur telah tiba, libur telah tiba. Hore, hore, hore. Dah, cukup. Halo semuanya, di zaman-zaman liburan sekolah ini, aku bakal bawain konten 5 rekomendasi laptop pelajar atau mahasiswa yang bisa kalian pilih di tahun 2023 ini. So, mari kita bahas and let's check it out. Pertama, ada Asus VivoBook Go 14 E1404FA, laptop entry level ala Asus dengan style yang cukup casual dan berkelas. Cakep tahu desainnya. Bahkan pas aku cek nih, aku nggak nyangka kalau laptop ini cuma dijual dengan harga mulai dari 6,5 jutaan aja di Tokped. Buat spesifikasinya, laptop ini dibekali CPU refresh terbaru dari AMD, yaitu AMD Ryzen 3 7320U. Nah, yang kita ketahui, CPU ini tuh punya power efficient yang oke banget. Dari beberapa laptop yang kita review, laptop dengan CPU ini tuh punya daya tahan baterai yang bisa tahan sampai 8 jam plus. Selain itu, dari sisi iGPU-nya nih yang aku suka. Pakai Radeon 610M yang secara teori punya graphics frekuensi cukup tinggi, di angka 1900 MHz. Nah, menariknya nih, meskipun entry level, CPU AMD Ryzen 7 series yang ada di laptop ini udah mendukung plugin Radio Pro Render. Software kayak Blender, 3ds Max udah bisa dijalanin di laptop ini dengan experience yang lumayan oke. Meskipun ini laptop cuma pakai iGPU doang. Lalu selanjutnya kita pindah ke Lenovo, yaitu Lenovo V14 G3, sebuah laptop besutan Lenovo yang dari awal sudah ditujukan untuk para pengguna yang mencari laptop bisnis kelas entry level. Ini bisa dilihat nih dari desainnya yang terlihat simple dan minimalis. Untuk dapur pacunya, laptop ini ditenagai dengan prosesor Intel Core i3 1215U, sebuah prosesor berarsitektur hybrid dengan boost clock up to 4,4 GHz. Perlu kalian tahu nih, prosesor ini punya peningkatan performa hingga 17% lebih baik dibanding generasi sebelumnya alias Intel Gen 11. Laptop yang pakai Intel Gen 11 aja aku rasa masih nyaman banget sih dipakai buat produktivitas. Apalagi ini pasti masih kerasa smooth banget untuk experience penggunanya. Selain itu, hal lain yang aku suka adalah laptop ini udah dibekali storage SSD NVMe 512GB Gen 4 yang kencang sih speednya buat kelas entry level kayak gini. Plus ditambah nih, ada satu slot storage tambahan buat SSD atau HDD 2,5 inch. Dan aku cukup dibikin kaget nih dengan harganya. Yang tahun lalu di angka 7 jutaan, sekarang udah turun harganya sampai di angka 6.099.000 doang. Laptop di nomor 3 ada dari merek HP, yaitu HP 14S FQ1032AU. Laptop kelas terjangkau dengan looks yang old school dan cukup sederhana. Dengan CPU AMD Ryzen 3 5300U. Jangan salah ya, meskipun masih pakai Ryzen 5000 series, ternyata ini laptop tuh masih nyaman banget kok buat dipakai harian kayak sekolah sampai kerjaan. Kalian bisa cek nih review lengkapnya di atas sini atau di sini, bisa langsung kalian klik aja. Nah, yang menarik nih selain dari performanya adalah layarnya, yang mana dengan harga 6 jutaan aja ini laptop udah dibekali panel IPS dengan coverage color gamut yang lumayan oke, 71% sRGB. Di pengujian Cinebench R23, HP 14S ini mampu dapetin skor multicore di kisaran angka 4.925 poin dan 1.127 poin untuk single core-nya. Atau ya buat penggunaan skenario anak sekolah sih by teori nih udah lebih dari cukup. Harganya sendiri udah makin turun, ada di kisaran 6,1 jutaan. Selanjutnya ada laptop dari Axio MyBook Saga 10. Laptop lokalan yang dari sisi desain punya looks yang cukup modern. Cocok nih buat para workaholic ataupun mahasiswa yang lagi cari laptop dengan desain yang gak terlalu rame. Bagian covernya terlihat clean dengan logo Axio di sebelah kanannya. Yang agak unik tuh ada di bagian bawah laptopnya, di mana si Axio kasih aksen berbentuk gambar kota Jakarta yang cukup unik. Niat sini ya, Axio kasih detail ginian. Mungkin biar produk ini lebih nunjukin kelokalannya.
Untuk spesifikasinya, dia pakai Intel Core i3 1220p, CPU hybrid 10 core yang sebenarnya nggak banyak dipakai di laptop mainstream ya. Lebih banyak dipakai kayak di mini PC kayak Intel NUC. Boost clocknya up to 4,4 GHz dengan 12 MB Intel Smart Cache. By benchmark, CPU Intel Core i3 1220p ini punya skor Cinebench R23 di kisaran 8.800-an poin. Yang kalau kita compare sama CPU lain tuh mirip-mirip sama performa multicore Intel Core i5 1240p. Dikit sih ya bedanya. Nah, hal yang jadi jualan utama di laptop ini sebenarnya bukan dari CPU-nya, tapi layarnya. IPS 16 inch beresolusi WQXGA 2.5K, mantap sih nih, padahal harganya cuma di angka 6,9 jutaan aja. So, jadi nih buat para pelajar di jurusan multimedia ataupun mahasiswa kayak jurusan desain grafis gitu, menurut aku udah capable banget pakai laptop ini. CPU-nya cukup kencang, storage-nya udah pakai NVMe Gen 4 yang bisa di-upgrade sampai 2 TB, plus layarnya mantep banget, bisa jadi pertimbangan untuk kalian memilih laptop ini. Selanjutnya nih, ada MSI Modern C12M. Laptop yang menurut aku punya style yang kelihatan minimalis dan stylish, khas laptop kekinian yang harganya 10 jutaan plus. Padahal harga laptop ini nggak sampai segitunya untuk saat ini, cuma di angka 7,5 jutaan. Punya warna matte black yang feel materialnya aku rasa terasa halus banget di tangan, dengan logo MSI yang sengaja dibuat dengan warna glossy di bagian tengahnya. Form factornya pun terlihat cukup ringkas nih, walaupun aku akuin nggak tipis-tipis banget kayak Envy series dari HP. Nah, bisa kalian lihat, engsel laptop ini pun dirancang dengan style yang mirip sama mekanisme ergo lift dari Asus. Singkatnya, engsel laptop ini bisa berfungsi sebagai kaki laptop bagian belakang saat layar dibuka. Hal ini bikin posisi keyboard sedikit terangkat beberapa derajat yang membuat feel mengetik terasa lebih nyaman, dan juga kasih ruang udara biar sistem pendinginan di laptop ini makin bagus. Hal yang aku suka selain dari segi desainnya nih adalah layarnya. Panelnya IPS dengan coverage color gamut yang luas sampai 100% sRGB. Jadi buat edit-edit foto nih bakal cukup menyenangkan untuk experience-nya. Secara kan cakupan warna yang dihasilkan dari laptop ini tuh udah luas. Soal performanya nih, pastinya karena ditenagai Intel Core i3 1215U, buat produktivitas, kerjaan, sampai nugas-nugas nih udah satset lah. Apalagi storage-nya udah SSD NVMe Gen 4. Nah itu dia rekomendasi 5 laptop pelajar dan mahasiswa di bulan ini, mulai dari 5 jutaan sampai 7,5 jutaan juga ada. Kurang baik apa coba aku kasih rekomendasi laptop murah, punya desain kece, udah SSD, layarnya cakep pula, dan performanya kenceng di range harga seperti itu. Jadi gimana nih, kalian punya pendapat? Komen langsung di bawah seperti biasa. Dan jangan lupa juga untuk like, share, subscribe channel ini sebagai bentuk dukungan dan semangat untuk kami. Kunjungi pemschannel.com agar dapat melihat perkembangan teknologi khususnya di bidang IT. Jangan lupa join Line Square dan Discord kami, follow sosial media kami yang ada di kolom deskripsi. Sekian dulu dari aku, bye bye!